Halo bosku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bersama di SPP Vlog. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita ya, yang menanyakan tentang burung obyokan. Dan mohon maaf sekali teman-teman, saya belum bisa membalas komentar satu persatu ya teman-teman yang menanyakan tentang sekitar perawatan burung ombyokan. Mungkin itu video yang sudah lama yang sudah saya upload teman-teman. Dan dikarenakan saya di sini tidak ada di rumah ya, tentunya nggak ada di Indonesia, saya berada di Korea Selatan. Dan pada video kali ini saya sedikit menceritakan ya teman-teman, awal mula kenapa kok saya sampai di sini. Dan ini kesempatan juga saya ada waktu libur dan waktu senggang teman-teman, karena beberapa hari yang lalu memang di sini saya gak sempet buat video ya. Beberapa hari yang lalu memang faktor kesibukan pekerjaan saya di sini. Dan kali ini saya akan sedikit bercerita awal mula saya sampai di sini. Itu saya waktu di tahun 2019 waktu itu ya. Di waktu 2019 saya belum membuat akun YouTube ya teman-teman. Waktu itu saya sekolah tahun 2011, dan di saat 2019 maksud saya itu saya belajar bahasa di LPK ya selama 3 bulan. Dan di Korea tentunya tujuan saya utama ya teman-teman, tujuan saya utama di Korea itu tentunya karena di sini gajinya ya terbilang lumayan dibandingkan di negara lain. Dan saya juga terinspirasi oleh teman-teman saya, karena teman saya itu banyak yang sukses setelah mau bekerja di Korea. Oke, lanjut ya teman-teman. Awal mula 2019 saya sekolah di LPK selama 3 bulan. Dan di Korea ini ada dua pilihan teman-teman. Jadi sebelum ke Korea memang kita harus memiliki skill bahasa. Tentunya kita harus belajar bahasa, karena ke Korea bukan hanya sekedar uang teman-teman, melainkan kita harus mengetahui bahasa dan juga mau ikut ujian. Namanya ujiannya itu EPS Topik. Nah, di EPS Topik tersebut kita harus memiliki nilai yang standar ya kan, yaitu dimana kita saat tes itu terdapat beberapa ribuan orang peserta yang kita harus memiliki nilai yang tinggi yang dapat agar kita dapat lolos ujian teman-teman. Dan nilainya tergantung kota dari pihak RDK Korea. Dan waktu itu pertama kali ya teman-teman, saya itu nggak lolos. Waktu itu saya memilih manufaktur. Jadi di Korea ini ada dua pilihan ya pekerjaan: manufaktur ini pabrik, manufaktur pabrik. Dan yang kedua adalah fishing ini adalah perikanan. Nah, tujuan utama saya adalah di manufaktur teman-teman. Di manufaktur, di pabrik, memang saya terbiasa kerja di pabrik ya. Di Indonesia saya terbiasa kerja di pabrik perusahaan. Dan waktu itu saya ujian hanya sekolah 3 bulan waktu itu. Dan juga saya juga nggak sempet belajar, karena saya sekolah itu pun pagi sekolah, sorenya langsung kerja dan pulang malam jam 12 malam. Dan paginya jam 8 sekolah lagi, sekolah di lembaga pelatihan bahasa sampai jam 12. Dan jam 3 berangkat kerja lagi, dan seterusnya teman-teman. Ya, saya waktu itu mikir apa bisa ya minim waktu tapi bisa lolos IPS Topik, yaitu ujian skill bahasa. Dan waktu itu kotanya mungkin terbilang sedikit ya teman-teman.
Waktu itu pesertanya kurang lebih 30.000 peserta, dan yang lolos itu hanya diambil 3.000 peserta. Dan waktu itu saya gagal lolos dengan nilai yang cukup jelek teman-teman, karena minim waktu ya, minim waktu banget. Dan juga waktu itu memang dari sejak awal saya sekolah itu sudah memiliki anak kecil teman-teman, jadi memang benar gak fokus lah memikirkan pekerjaan, dan juga di rumah juga punya anak kecil ya. Dan berlanjut waktu itu saya ikut tes 2020 kalau nggak salah teman-teman, jadi 3 bulan persis 3 bulan persis dengan jeda sekitar 2 bulan. Waktu itu saya ikut ujian dan saya gagal. Dan setelah itu di tahun 2020 sampai 2022 itu saya mau ikut tes, tapi nggak bisa karena ada corona waktu itu teman-teman, jadi nggak bisa mengikuti tes ya, tes IPS tadi. Dan di tahun 2022 akhir pertengahannya, dan ada berita baik, ada ujian IPS waktu itu, dan ada 2 pilihan lagi ya, manufaktur dan fishing waktu itu. Dan sebelumnya di tahun 2019 itu nggak ada ujian 2020 ya, maaf, 2020 waktu itu nggak ada ujian fishing teman-teman, perikanan. Jadi saya ambil yang manufaktur, memang tujuan saya waktu itu manufaktur. Dan di tahun 2022 pertengahan ada kabar kalau ada ujian, dan ada 2 pilihan, manufaktur sama fishing. Saya juga waktu itu bingung teman-teman untuk memilih 2 pilihan tersebut ya. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih di bagian perikanan atau fishing, karena saya juga minim waktu banget, dan saya bingung sebetulnya. Awal mula sih mau ambil di bagian manufaktur ya, dan akhirnya saya coba pikirkan lagi karena saya minim waktu dan juga masih memikirkan pekerjaan di rumah juga. Akhirnya saya ambil di bagian fishing atau perikanan. Dan untuk di bagian fishing atau perikanan itu ada pekerjaan di antara lain itu seperti penangkapan ikan, tambak, maupun di pabrik ikan. Nah, waktu itu saya ikut ujian, dan alhamdulillah karena peminatnya yang perikanan ini agak sedikit, jadi nilainya juga nggak terlalu tinggi seperti manufaktur teman-teman. Dan akhirnya saya lolos waktu itu ujian, dan akhirnya saya bisa di sini ya. Dan sebelumnya memang aktivitas saya buat konten video seperti ngombyok burung, memang itu hobi dari sejak awal ya teman-teman. Dan kebetulan di daerah sini juga itu banyak burung sebetulnya teman-teman, tapi saya nggak ada waktu untuk mereview. Dan sedangkan untuk aturan di Korea itu menangkap burung di sini tuh nggak boleh sebetulnya. Dan juga saya dapat info dari guru saya, ini pasti nonton nih Pak Kusno ya, ini kalau sembarangan di pekarangan rumah orang itu bisa-bisa dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Jadi di sini memang aturannya ketat banget. Dan sekian teman-teman, itulah sedikit bercerita ya tentang kehidupan saya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan tentang seputar perawatan burung, dan mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu karena memang benar-benar minim waktu. Dan di sini saya hanya menceritakan bagaimana saya bisa bekerja di Korea Selatan. Oke teman-teman, sekian video kali ini, dan nanti saya akan bikin video lagi ya di Korea sini. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat terhibur buat teman-teman. Sekian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.